warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Wulandari, NPM 2004 104 0100 410042. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan bisnis plan saya yang bernama Kaya Art. Jadi, apa sih itu Kaya Art? Kaya Art sendiri ini merupakan usaha yang bergerak di bidang kerajinan tangan, yakni menawarkan produk dekorasi interior yang fokus akan material kayu pada tiap produknya. Jadi untuk konsep produk Kaya Art ini ialah menghasilkan produk yang menarik dengan pilihan custom dan juga dapat berdasarkan katalog yang disediakan Kaya Art. Produk juga bisa digunakan sebagai hadiah maupun keperluan sendiri. Kemudian, keunggulan dari produk Kaya Art sendiri ini menghasilkan produk yang unik dan tidak mudah rusak. Untuk visi dan misi dari Kaya Art sendiri, yang pertama itu ada visi, menciptakan sebuah usaha yang unggul dengan kualitas yang terbaik, namun dengan memanfaatkan limbah kayu lokal. Untuk misi sendiri, yang pertama, memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua, memberikan produk dengan desain yang unik dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, menjadikan produk lokal dikenal di internasional. Berikut ini adalah logo dari Kaya Art sendiri, di mana terdapat 4 komponen dalam logo ini. Yang pertama yaitu tulisan Art atau ART yang menunjukkan bahwa produk ini bernilai estetika dan selalu berhubungan dengan seni. Kemudian di situ ada tulisan Kaye. Kaye sendiri berasal dari bahasa Aceh yang artinya adalah kayu, menunjukkan bahwa produk ini adalah produk lokal dari Aceh. Kemudian ada inisial T. Inisial T ini merupakan inisial nama owner atau pemilik usaha. Untuk AR-nya sendiri menggunakan tekstur kayu yang mengartikan bahwa usaha ini fokus akan material kayu pada tiap produknya. Kemudian selanjutnya, yaitu apa saja sih potensi menggunakan limbah kayu sebagai bahan dasar produksi. Yang pertama, limbah kayu itu didapatkan secara gratis. Yang kedua, sumber daya limbah kayu sangat melimpah dan banyak sekali ditemukan di sekitar kita. Yang ketiga, kerajinan tangan dari kayu cenderung mampu bertahan lebih lama karena tidak mudah pecah atau rusak. Yang keempat, produk berbahan dasar kayu tidak mengenal tren sehingga cocok dipasarkan kapan saja tanpa mengenal tren ataupun musim. Kemudian, adapun kayu-kayu yang berkualitas tinggi yaitu seperti kayu bengkirai, kayu jati, kayu kulina, kayu mahoni, kayu nangka, kayu merbau, dan kayu kamber. Jadi, untuk limbah kayu yang berasal dari daerah pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan antara lain berupa kayu yang tidak terbakar, kartungga, dahan, dan ranting. Kemudian, limbah kayu yang berasal dari daerah penebangan pada area HPH dan IPK antara lain potongan kayu dengan berbagai bentuk dan ukuran, tungga, kulit ranting pohon yang berdiameter kecil, dan tajuk dari pohon yang ditebang. Yang ketiga, limbah hasil dari proses industri kayu lapis dan penggergajian yang berupa serbuk kayu, potongan pinggir, serbuk pengampasan, lock end atau hati kayu, dan veneer atau lembaran triplek. Nah, jadi untuk produksi Kaya Art sendiri ini diambil dari bahan dasar limbah kayu atau sisa kayu yang berasal dari bahan produksi seperti yang menumpuk dan dianggap tidak bernilai sehingga pada akhirnya akan berada di tempat pembuangan sampah. Hal ini tentu menimbulkan kreativitas untuk limbah kayu ini agar dimanfaatkan menjadi produk yang fungsional dan bernilai ekonomis tinggi. Salah satunya yaitu dengan membuat produk interior yang berguna dalam hal mendekor ruangan yang estetik. Contohnya itu yang akan kami hasilkan berupa vas bunga, kemudian ada rak dinding seperti contoh yang sudah ada di gambar ini. Kemudian untuk proses produksi yang akan kami lakukan, yang pertama yaitu pemilihan kayu yang sesuai dan masih layak digunakan, sesuai kriteria-kriteria kayu yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang kedua, bahan yang berukuran besar kemudian dipotong
Kemudian hasil potongan dihaluskan permukaannya menggunakan ampas atau mesin gerinda. Yang keempat, kayu dilubangi dan dibentuk menyesuaikan desain menggunakan kayu yang telah dihaluskan. Untuk yang kelima, produksi setengah jadi itu lalu dipernis atau dikilatkan untuk menjaga keawetan warna juga agar warna kayu tampak lebih menarik lagi. Kemudian untuk harga dan target pasar yang akan kami targetkan yaitu yang pertama untuk siswa umur 15 sampai 18 tahun dan untuk bisa jadi anak mahasiswa ataupun karyawan dari umur 18 sampai dengan 30 tahun. Jadi target pasarnya itu berupa anak SMA, mahasiswa, karyawan, dan lain sebagainya. Karena dari segi kenapa kami mengambil target ini? Karena dari segi segmentasi psikografi mulai dari usia 10 sampai dengan 40 tahun, mereka sangat menyukai benda-benda unik dan memiliki hobi dalam mendekorasi ruangan. Hal ini juga bertujuan untuk mereka yang ingin memberi orang terdekat mereka sebuah hadiah seperti acara wisuda, acara seminar, atau acara lulusan SMA, SME, atau acara-acara lainnya, atau sebagai hadiah untuk orang tua mereka. Kemudian, untuk harga, Kaya Art sendiri menawarkan harga yang cukup bisa kita katakan bersaing dan diterima oleh calon konsumen lain. Untuk harga yang kami tawarkan mulai dari harga 45.000 hingga 120.000 untuk rak gantung dan mini storage. Jadi untuk harga ini akan kami sesuaikan lagi dengan produk-produk yang ada atau nanti misalnya kan sebelumnya sudah saya jelaskan sebelumnya ada beberapa produk yang bisa di custom. Nah, mungkin untuk produk yang bisa di custom ini kami akan menawarkan harga mungkin yang relatif lebih tinggi karena mungkin ada bagian untuk desainnya untuk yang di custom tadi. Kemudian untuk promosi, kami akan melakukan promosi di media sosial atau social networking seperti TikTok dan Instagram untuk memperkenalkan produk Kaya Art kepada masyarakat luas. Kemudian, pemanfaatan media sosial ini saya rasa atau kami rasa sangat efektif karena selain menghemat biaya dan sangat cocok dengan zaman sekarang yang perkembangan teknologinya itu semakin canggih. Kemudian untuk desain produk yang akan kami jual menurut katalog kami, yang pertama itu ada gantungan mini, yang kedua ada storage, ada wooden vase, yang keempat ada wooden lamp, yang kelima ada calendar, yang keenam ada photomat. Jadi kami juga memberikan pilihan kepada konsumen untuk dapat mengcustom produk-produk sesuai dengan keinginan, tentunya dengan penambahan untuk harga desain yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk katalog yang awal kami siapkan adalah keenam produk ini. Mungkin untuk selanjutnya, jika ada keinginan dari konsumen lain, kami mungkin ada menambahkan beberapa produk-produk baru yang tentunya unik dan fungsional bagi pemakainya. Berikut adalah desain kemasan kami. Jadi kami memiliki dua desain kemasan. Yang pertama ini untuk produk yang agak besar, contohnya seperti storage atau kalender atau rak gantungan mini. Tapi yang untuk rak gantungan mini mungkin kami akan mendesain kotak yang sama seperti ini, tapi mungkin dengan ukuran yang lebih besar. Karena ukuran ini itu ukuran 30 kali 30 cm, mungkin bisa untuk storage yang kecil atau untuk kalender yang kita bilang bisa kecil-kecil. Kemudian untuk kemasan yang selanjutnya ini, kami rancang untuk produk-produk yang lebih kecil seperti photomat atau wooden vase tadi. Dan ukurannya itu bisa jadi sekitar 15-20 cm. Baiklah, sekian dari presentasi bisnis plan dari Kaya Art. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.